Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pajak hotel ingin mempresentasikan materi tentang bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), kemudian option bea balik nama kendaraan bermotor yaitu OBBNKB. Kelompok kami yang terdiri dari saya sendiri, Irgi Aldi Farezi, kemudian Tiffany Lauren Marpaung, dan Lilis. Langsung saja kita ke materinya. Yang pertama, bea balik nama kendaraan bermotor. Definisinya, berdasarkan pada Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah nomor 28 tahun 2009, pasal 1 ayat 14, bea balik nama kendaraan bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha. Next. Oke, kemudian objek pajak. Objek pajak bea balik nama kendaraan bermotor adalah penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor, termasuk dalam pengertian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT5 5 cross tonnage sampai dengan GT7 7 cross tonnage, dikecualikan dari pengertian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud, yaitu kereta api. Yang kedua, kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara. Yang ketiga, kendaraan bermotor yang dimiliki dan atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah. Dan keempat, objek pajak lainnya yang ditetapkan dalam peraturan daerah. Nah, kemudian penguasaan kendaraan bermotor melebihi 12 bulan dapat dianggap sebagai penyerahan. Maksudnya di sini, jika seseorang menguasai kendaraan lebih dari 12 bulan dapat dianggap sebagai penyerahan dan mungkin dikenakan pajak. Penguasaan kendaraan bermotor tersebut tidak termasuk penguasaan kendaraan bermotor karena perjanjian sewa beli. Maksudnya di sini penguasaan kendaraan bermotor tidak termasuk jika terjadi dalam perjanjian sewa beli. Artinya kendaraan yang masih dalam masa leasing tidak dihitung sebagai penyerahan. Gitu. Kemudian termasuk penyerahan kendaraan bermotor dimaksud adalah pemasukan kendaraan bermotor dari luar negeri untuk dipakai secara tetap di Indonesia kecuali untuk dipakai sendiri oleh orang pribadi yang bersangkutan. Kemudian untuk diperdagangkan dan untuk dikeluarkan kembali dari wilayah pabean Indonesia dan tidak berlaku apabila selama 3 tahun berturut-turut tidak dikeluarkan kembali dari wilayah pabean Indonesia dan digunakan untuk pameran, penelitian, contoh, dan kegiatan olahraga bertaraf internasional. Gitu. Kemudian subjek pajak. Subjek pajak bea balik nama kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang dapat menerima penyerahan kendaraan bermotor, baik umum maupun bukan umum. Wajib pajak bea balik nama kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor, baik umum maupun bukan umum. Next. Materi selanjutnya yang akan saya bahas yaitu dasar pengenaan pajak atau yang disebut dengan DPP. Dasar pengenaan BBNKB dalam Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2009 nomor 28 adalah nilai jual kendaraan bermotor (NJKB).
dan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 29 Tahun 2021 tentang perhitungan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor tahun 2021 bahwa NJKB ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama yaitu dalam hal diperoleh harga kosong atau yang disebut dengan off the road. NJKB ditetapkan sebelum dikenakan pajak pertambahan nilai dan dalam hal diperoleh harga isi atau yang disebut dengan on the road. NJKB ditetapkan sebelum dikenakan pajak pertambahan nilai PKB dan BBNKB. Selanjutnya tarif pajak. Tarif BBNKB penyerahan pertama untuk kendaraan bermotor roda 2 atau lebih ditetapkan sebesar 12,5% atau dari NJKB atau sebesar 1%. Yang 12,5% yaitu mobil atau semacamnya, yang sebesar 1% itu motor. Untuk BBNKB penyerahan kedua dan seterusnya. Tarif BBNKB untuk kendaraan bermotor yang diperoleh dari hasil lelang negara atau daerah atau DAM TNI atau Polri ditetapkan sebesar 1% dari NJKB. Selanjutnya materi yang kedua yaitu opsen bea balik nama kendaraan bermotor atau yang disebut dengan BBNKB. Opsen adalah pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu. Opsen bea balik nama kendaraan bermotor yang selanjutnya disebut opsen BBNKB adalah opsen yang dikenakan oleh kabupaten atau kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, objek opsen BBNKB. Objek opsen BBNKB ini adalah kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor. Tidak termasuk kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor, alat-alat berat, dan alat-alat besar yang tidak digunakan sebagai alat angkutan orang atau barang di jalanan umum. Yang kedua, subjek opsen BBNKB. Subjek pajak opsen BBNKB bea balik nama kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang dapat menerima penyerahan bermotor. Wajib pajak bea balik nama kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor. Baik, di sini saya akan melanjutkan materinya. Materi yang di sini ada dasar hukum opsen BBNKB. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang artinya undang-undang ini mengatur tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, termaksud ketentuan mengenal pajak daerah seperti BBNKB. Yang kedua, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2023 tentang dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, dan pajak alat berat tahun 2023, yang artinya peraturan ini menetapkan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor dan BBNKB, serta pajak alat berat tahun 2023. Materi selanjutnya, tarif opsen BBNKB. Opsen bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB adalah pungutan tambahan yang dikenakan oleh pemerintah kabupaten atau kota atas dasar pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang. Tarif opsen BBNKB dikenakan sebesar 66% dari besarnya pajak terutang. Baik, saya akan menjelaskan cara bagaimana menghitungnya. Cara menghitungnya untuk tarif pertama BBNKB-nya itu ada 12,5%. Jadi dikali dengan 200 juta. Dari mana dapatnya 200 juta itu? Nah, 200 juta itu hasil dari kendaraan dengan nilai jual kendaraan bermotor atau NJKB, maka hasilnya adalah 25.000. Lanjut cara menghitung opsen BBNKB. Opsen BBNKB-nya itu 66%. Nah, dari mana dapatnya 66% itu? Balik lagi dengan materi saya sebelumnya.
opsen BBNKB adalah pungutan tambahan yang dikenakan oleh pemerintah kabupaten dan kota atas dasar pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang. Tarif opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% dari besaran pajak terutama. Nah, lanjut dari opsen BBNKB tadi dikali dengan 25 juta, maka hasilnya adalah 16.500.000. Dan yang terakhir, total menghitung keseluruhannya. Total BBNKB ditambah opsen BBNKB sama dengan 25 juta ditambah lagi 16.500.000, maka hasil akhirnya adalah 41.500.000. Sekian, terima kasih.